Siapa dari kamu di sini yang suka dengan metode akupuntur untuk pengobatan? Tahu nggak kalau akupuntur udah dipraktekin di Cina selama lebih dari 2.500 tahun loh. Tepatnya sejak masa pemerintahan Kaisar Huangti sekitar 800 tahun yang lalu. Praktik ini akhirnya diformalkan ke dalam sistem medis sebagai bagian dari pengobatan tradisional Cina. Saat ini, Prancis, Austria, dan Jerman adalah negara yang terkenal karena penelitiannya terhadap bukti ilmiah akupuntur dan aplikasi klinisnya. Organisasi Kesehatan Dunia juga telah mengakui akupuntur sebagai modalitas pengobatan yang efektif selama lebih dari 20 tahun dan menetapkan nomenklatur titik akupuntur internasional untuk digunakan oleh komunitas ilmiah. Sedangkan di Amerika Serikat, National Institutes of Health telah menerima akupuntur sebagai strategi pengobatan yang valid sejak tahun 1997. Institusi ini juga telah mendukung penelitian neuroimaging ke dalam mekanisme akupuntur. Akupuntur adalah bagian dari program pengajaran beberapa fakultas kedokteran di Amerika Serikat dan Kanada. Terintegrasi dengan perawatan medis standar, akupuntur diyakini dapat membantu dalam banyak kondisi klinis mulai dari analgesia dalam kondisi yang menyakitkan hingga mengurangi depresi. Tapi, seberapa besar efek samping bagi pasien dan penyedia layanan kesehatan? Bukti saat ini dan yang muncul pada 1980-an, akupuntur diakui bekerja melalui jalur nyeri tulang belakang menuju otak. Elektroakupuntur juga diselidiki kegunaannya untuk mengatasi rasa sakit. Hasilnya pun beragam, dan banyak penelitian menyimpulkan bahwa akupuntur cukup mujarab untuk pengobatan. 2 dekade kemudian, dasar bukti neurofisiologis untuk keefektifan akupuntur sedikit lebih jelas dan telah diintegrasikan ke dalam beberapa disiplin kedokteran. Ada beberapa bukti positif untuk menggunakan akupuntur pada sakit kepala dan nyeri punggung bawah. Akupuntur pun juga telah terbukti bermanfaat dalam radang sendi lutut. Untuk kesuburan, akupuntur pun diyakini juga bisa membantu dalam meningkatkan kualitas sperma seperti yang ditunjukkan oleh peneliti dari Swedia dan Amerika Serikat. Selain itu, dalam perawatan kanker, akupuntur pun juga telah terbukti membantu meminimalkan efek buruk dari pengobatan kanker. Oh iya, Angkatan Pertahanan Amerika Serikat juga menggunakan akupuntur telinga untuk mengatasi rasa sakit akibat cedera dan gangguan stres pasca trauma loh. Ada beberapa penyelidikan tentang sifat titik akupuntur dan meridian klasik. Dan ada bukti yang muncul bahwa pemilihan titik akupuntur yang tepat untuk kondisi tertentu adalah penting. Penggunaan titik akupuntur yang relevan dalam depresi memodulasi daerah otak yang relevan dengan suasana hati. Sedangkan titik akupuntur yang tidak relevan dengan depresi tidak mengaktifkan atau menonaktifkan otak secara signifikan. Uji klinis akupuntur kini telah diseragamkan dengan standar pelaporan intervensi dalam uji akupuntur terkendali. Teka-teki metodologis ini secara bertahap masih terus didalami oleh para peneliti. Ini untuk mengukur efek akupuntur lebih kompleks daripada mengukur efek obat atau placebo. Dalam beberapa tahun terakhir, kompleksitas ini secara bertahap dikenali, dicatat, dan dianalisis dengan cermat. Di Australia, basis bukti ilmiah yang berkembang untuk akupuntur telah melihat integrasi bertahap ke dalam pengaturan klinis dari perawatan primer hingga terapi tambahan, dan bahkan di ruang gawat darurat. Sedangkan ada pemahaman yang berkembang tentang di mana akupuntur dapat berguna dalam meningkatkan hasil kesehatan pasien di samping perawatan medis standar. Dan penggabungan bukti neuroimaging untuk mendukung studi klinis akupuntur mungkin berguna untuk lebih pasti mengevaluasi efek akupuntur di masa depan. Jadi gimana nih menurut kamu?